Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM 220404502004 dari kelas A, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah Perkembangan Individu dengan materi tugas-tugas perkembangan masa remaja dan aspek fisik, kognisi, dan bahasa remaja. Yang pertama, pengertian tugas-tugas perkembangan remaja. Tugas-tugas perkembangan remaja adalah sikap dan perilaku dirinya sendiri dalam menyikapi lingkungan di sekitarnya. Perubahan yang terjadi pada fisik maupun psikologisnya menuntut anak untuk dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan dan tantangan hidup yang ada di hadapannya. Pembagian tugas perkembangan remaja terdiri dari 6 kelompok, yaitu yang pertama menerima keadaan jasmani. Pada periode praremaja atau periode pubertas, anak tumbuh cepat yang mengarahkannya pada bentuk orang dewasa. Pertumbuhan ini diiringi juga oleh perkembangan sikap dan citra diri. Mereka memiliki gambaran diri seolah-olah sebagai model pujaannya. Mereka sering membandingkan dirinya dengan teman-teman sebayanya, sehingga akan cemas bila kondisinya tidak seperti model pujaannya atau teman-teman sebayanya. Yang kedua, memperoleh hubungan baru lebih matang dengan teman sebaya lawan jenis. Kematangan seksual yang dicapai sejak awal masa remaja mendorong remaja untuk menjalin hubungan sosial, terutama dengan lawan jenis. Remaja diharapkan bisa mencari dan mendapatkan teman baru yang berlainan jenis. Mereka ingin mendapat penerimaan dari kelompok teman sebaya lawan jenis ataupun sesama jenis agar merasa dibutuhkan dan dihargai. Kematangan fisik dan psikis banyak mempengaruhi penerimaan teman-teman sekelompok remaja dalam pergaulannya. Yang ketiga, menerima kondisi dan belajar hidup sesuai jenis kelaminnya. Sejak masa puber, apabila bentuk tubuhnya tidak memuaskan, mereka menyesali diri sebagai laki-laki atau wanita. Padahal mereka seharusnya menerima kondisinya dengan penuh tanggung jawab. Remaja laki-laki harus bersifat maskulin, lebih banyak memikirkan soal pekerjaan, sedangkan remaja wanita harus bersifat feminim, memikirkan pekerjaan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga dan pola asuh anak. Yang keempat, mendapatkan kebebasan emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Bebas dari kebergantungan emosional merupakan tugas perkembangan penting yang dihadapi remaja. Apabila tidak memiliki kebebasan emosional, mereka akan menemui berbagai kesukaran dalam masa dewasa, tidak bisa membuat keputusan sendiri, dan bertanggung jawab atas pilihan yang ditempuhnya. Yang kelima, mendapatkan kesanggupan berdiri sendiri dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Tugas lainnya adalah kesanggupan berdiri sendiri dalam masalah ekonomi, karena kelak mereka akan hidup sebagai orang dewasa. Kesanggupan di sini mencakup 2 tugas. Yang pertama, mencari sumber keuangan atau pemasukan. Yang kedua, pengelolaan keuangan. Yang keenam, memperoleh nilai-nilai dan falsafah hidup. Sejumlah penelitian membuktikan bahwa masalah yang berkaitan dengan kehidupan dan falsafah hidup seperti tujuan hidup, perilaku dirinya, keluarganya, dan orang lain, serta soal keagamaan menjadi daya tarik tersendiri bagi remaja. Para remaja memang diharapkan memiliki pola pikir, sikap perasaan, dan perilaku yang menuntun dan mewarnai berbagai aspek kehidupannya di masa dewasa kelak. Dengan demikian, mereka memiliki kepastian diri, tidak mudah bingung, tidak mudah terbawa arus kehidupan yang terus berubah, yang pada akhirnya
tidak mendapatkan kebahagiaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi lancarnya perkembangan remaja. Yang pertama, pertumbuhan fisik remaja. Tugas perkembangan remaja akan sukses bila pertumbuhan fisik remaja berjalan dengan sewajarnya. Yang kedua, perkembangan psikis remaja. Tugas perkembangan akan sukses bila perkembangan psikisnya seperti mental, sikap, perasaannya berkembang dengan wajar. Yang ketiga, posisi remaja dalam keluarga. Kelancaran tugas perkembangan juga banyak dipengaruhi oleh posisinya di tengah keluarga. Sebagai anak tunggal atau bukan, anak kandung atau anak angkat, anak pertama atau anak terakhir. Yang keempat, kesempatan remaja untuk mempelajari tugas-tugas perkembangan. Banyak sedikitnya kesempatan yang dimiliki remaja sangat berpengaruh pada pelaksanaan tugas perkembangan remaja. Yang kelima, motivasi diri. Ada tidak adanya motivasi, kuat atau lemahnya, atau faktor pendorong yang ada dalam diri seorang remaja akan memperlancar atau menghambat pelaksanaan tugas-tugas perkembangan remaja. Motivasi dapat bersumber dari dalam diri remaja seperti semangat dan obsesi, dan dari luar diri remaja seperti penghargaan orang tua atau masyarakat terhadap remaja. Yang keenam, lancarnya pelaksanaan tugas-tugas perkembangan pada masa sebelumnya. Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkembangan remaja selama masa kanak-kanak atau masa puber akan berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkembangan pada masa berikutnya. Selanjutnya, upaya menumbuh kembangkan tugas-tugas perkembangan remaja. Untuk memperlancar dan menyelesaikan tugas-tugas perkembangan remaja, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, memberi banyak kesempatan kepada remaja untuk aktif dalam berbagai aktivitas sosial. Yang kedua, membantu mengarahkan peran remaja sesuai dengan tugasnya. Yang ketiga, membantu remaja yang lambat perkembangannya melalui penjelasan yang dapat diterimanya. Yang keempat, membantu remaja untuk memilih lapangan kerja yang tepat dan sesuai dengan bakat dan keinginannya. Itulah pembahasan materi tentang tugas-tugas perkembangan masa remaja. Jadi, kesimpulannya, pembagian tugas perkembangan yang berbeda yaitu ada 6 kelompok. Yang pertama, menerima keadaan jasmani. Yang kedua, memperoleh hubungan baru dan lebih matang dengan teman sebaya lawan jenis. Yang ketiga, menerima kondisi dan belajar hidup sesuai dengan kelaminnya. Yang keempat, mendapatkan kebebasan emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Yang kelima, mendapatkan kesanggupan berdiri sendiri dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Yang keenam, memperoleh nilai-nilai dan falsafah hidup. Tugas-tugas perkembangan remaja adalah sikap dan perilaku dirinya sendiri dalam menyikapi lingkungan di sekitarnya. Perubahan yang terjadi pada fisik maupun psikologisnya menuntut anak untuk dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan dan tantangan hidup yang ada di hadapannya. Tugas perkembangan masa remaja difokuskan pada upaya meningkatkan sikap dan perilaku kekanak-kanakan serta berusaha untuk mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku secara dewasa.
ini saya akan membahas materi tentang aspek fisik, kognisi, dan bahasa remaja. Di dalam materi tersebut, saya akan membahas definisi aspek perkembangan fisik, kognitif, dan bahasa remaja. Dan yang kedua, karakteristik aspek perkembangan fisik, kognisi, dan bahasa pada remaja. Dan yang ketiga, faktor yang mempengaruhi aspek perkembangan fisik, kognisi, dan bahasa pada remaja. Materi pertama, definisi aspek perkembangan fisik, kognitif, dan bahasa remaja. Aspek perkembangan fisik remaja adalah aspek yang membahas tentang perubahan-perubahan secara fisik yang dialami oleh remaja. Remaja laki-laki dan remaja perempuan mengalami perkembangan fisik yang hampir sama di beberapa aspek perkembangannya. Definisi aspek perkembangan kognisi remaja. Perkembangan kognisi adalah perkembangan dari pikiran. Pikiran adalah bagian dari otak. Bagian yang digunakan yaitu untuk pemahaman, penalaran, pengetahuan, dan pengertian. Kognitif adalah suatu proses berpikir yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Proses kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan atau intelijensi yang menandai seseorang dengan berbagai minat, terutama ditunjukkan kepada ide-ide dan belajar. Psikologi kognisi mencakup keseluruh proses psikologis, dari sensasi ke persepsi, pengenalan pola, atensi, kesadaran, belajar, memori, formasi konsep, berpikir, imajinasi, kecerdasan, bahasa, emosi, dan bagaimana keseluruhan hal tersebut berubah sepanjang hidup terkait perkembangan manusia dan bersilangan dengan berbagai bidang perilaku yang beragam. Selanjutnya, definisi aspek perkembangan bahasa remaja. Perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada rentang kehidupan. Perubahan itu dapat berupa secara kuantitatif, misalnya pertambahan tinggi atau berat tubuh, dan kualitatif, misalnya perubahan cara berpikir secara konkret menjadi abstrak. Sedangkan yang dimaksud dengan bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh seorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Jadi, aspek perkembangan bahasa remaja adalah aspek perkembangan yang mencakup kemampuan berkomunikasi remaja di dalam bergaul. Perkembangan bahasa juga dipengaruhi oleh pengaruh kognisi dari remaja. Selanjutnya, karakteristik aspek perkembangan fisik, kognisi, dan bahasa pada remaja. Karakteristik aspek perkembangan fisik pada remaja. Perkembangan fisik merupakan dasar dari kemajuan perkembangan berikutnya. Meningkatnya pertumbuhan tubuh seperti berat badan maupun tinggi badan serta kekuatan tubuh, berkembangnya keterampilan fisik, berkembangnya eksplorasi terhadap lingkungan, berkembangnya sistem saraf pusat untuk memberikan kesiapan dan meningkatkan pemahaman terhadap tubuhnya. Adapun perkembangan fisik yang ditandai pada laki-laki yaitu yang pertama, mengalami pubertas awal yang ditandai dengan mulainya muncul rambut pubis. Yang kedua,
mulai tumbuh jakun. Dan yang ketiga, suara yang berubah menjadi berat. Dan yang keempat, postur tubuh yang lebih terbentuk. Adapun perkembangan fisik pada perempuan yaitu yang pertama, mengalami pubertas awal yang ditandai dengan munculnya bulu pubis. Yang kedua, mengalami menstruasi. Yang ketiga, mengalami perubahan bentuk tubuh. Dan yang keempat, munculnya jerawat di bagian wajah. Selanjutnya, karakteristik aspek perkembangan kognisi pada remaja. Karakteristik pemikiran remaja yaitu remaja dapat berpikir secara abstrak, idealistis, dan logis karena ia telah masuk dalam tahap pemikiran operasional. Tahap perkembangan kognitif pada remaja secara garis besar dapat ditinjau dari dua segi perubahan perkembangan kognitif. Di antaranya, yang pertama, pemikiran operasional formal, dan yang kedua, perkembangan pengambilan keputusan. Selanjutnya, karakteristik aspek perkembangan bahasa remaja. Karakteristik perkembangan bahasa remaja sesungguhnya didukung oleh perkembangan kognitif yang telah mencapai tahap operasional formal. Sejalan dengan perkembangan kognitifnya, remaja mulai mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip berpikir formal atau berpikir ilmiah secara baik pada setiap situasi dan telah mengalami peningkatan kemampuan dalam menyusun pola hubungan secara komprehensif, membandingkan secara kritis antara fakta dan asumsi dengan mengurangi penggunaan simbol-simbol dan terminologi konkret dalam mengomunikasikannya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi aspek perkembangan fisik, kognisi, dan bahasa pada remaja. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi aspek perkembangan fisik pada remaja. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja adalah yang pertama, pengaruh keluarga. Pengaruh faktor keluarga meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Yang kedua, pengaruh gizi. Anak-anak yang memperoleh gizi yang cukup biasanya anak akan lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai masa remaja dibanding dengan mereka yang memperoleh gizi buruk. Yang ketiga, gangguan emosional. Anak yang sering mengalami gangguan emosional akan mengalami terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan dan ini akan membawa akibat berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar pituitari. Yang keempat, status sosial ekonomi. Anak-anak yang berasal dari keluarga dengan status ekonomi rendah cenderung lebih kecil daripada anak yang berasal dari keluarga yang status sosial ekonominya tinggi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi aspek perkembangan kognisi pada remaja. Yang pertama, pembawaan dan faktor lingkungan. Yang kedua, kematangan dan pembentukan. Yang ketiga, minat dan pembawaan yang khas. Dan yang keempat, kebebasan. Faktor yang mempengaruhi aspek perkembangan bahasa pada remaja. Yang pertama, umur anak. Yang kedua, kondisi lingkungan dan kecerdasan anak. Yang ketiga, status sosial ekonomi keluarga. Dan yang keempat, kondisi fisik anak. Itulah tadi pembahasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.